Selamat sore Dini. Selamat sore Tante. Selamat sore teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi sore ini Dini. Kita mau ngobrol apa Dini? Itu loh Tante. Dini masih penasaran. Yang waktu itu Tante hilang ingin memberikan warisan bagi anak cucu berupa iman dan ilmu. Cerita dong Tante, maksudnya bagaimana? Oh itu, iya. Kalau kita mendengar kata warisan, mungkin yang terpikir dalam benak kita itu warisan berupa materi ya, seperti harta benda, aset, dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya warisan itu adalah sesuatu yang berharga yang bisa kita turunkan untuk anak cucu kita, yang dapat membuat mereka selamat di kelak kemudian hari. Itu maksud Tante. Kata orang, selamat dunia akhirat gitu Dini. Oh, artinya bagaimana supaya anak cucu kita dapat bertahan hidup di dalam dunia yang penuh kejahatan ini dan tetap selamat di dalam tangan Tuhan atau masuk dalam kerajaan kekal. Oh gitu Tante maksudnya. Iya. Jadi yang dimaksud warisan ini tidak serta-merta diberikan begitu. Tapi ini memang harus melalui proses ya Dini ya. Iya Tante. Nah, warisan iman dan ilmu ini Tante dapatkan ketika Tante sharing dengan sahabat Tante. Oh, sahabat Tante ya? Iya, sahabat Tante jadi sahabat Tante ini waktu kecil dia sudah menjadi yatim piatu. Yatim piatu? Ya, dia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Karena waktu kecil kedua orang tuanya dibunuh Dini dan dia tinggal dengan neneknya. Mereka hidup pas-pasan dan harus belajar mengampuni orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Dan disitulah dia mengenal iman yang benar dari neneknya. Oh gitu. Nah setelah lulus SMA, dia merantau ke Australia katanya tanpa modal teman atau saudara di sana. Tapi dia selalu mencari Tuhan dimanapun dia berada. Sehingga sampai sekarang dia bertahan dan telah menjadi orang yang sukses dan melayani Tuhan gitu. Nah, iman dan ilmu itulah bekalnya. Katanya demikian waktu sharing sama Tante. Jadi itu Tante ingat terus ya. Oh iya Tante. Iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjaminkan seluruh hidup kita kepadanya. Bersandar penuh kepada Tuhan. Oh iya Tante, iman itu keyakinan kita ya kepada Tuhan. Ya, dan iman juga tindakan percaya kita. Artinya bukti dari keyakinan yang kita ekspresikan di dalam kata-kata dan perbuatan kita. Iya. Nah, surat Paulus sendiri kepada orang-orang di Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa maksudnya Tante? Artinya iman itu ya harapan-harapan kita atas dasar tadi kepercayaan atau keyakinan kita. Dan iman juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita percaya meski belum melihatnya gitu. Oh itu ya iman. Ya itu iman. Jadi iman perlu bukti. Jangan sampai kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi kita sendiri selalu khawatir. Atau kita bilang kita percaya Tuhan akan memelihara kita, tapi kita selalu mengeluh. Itu berarti kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan atau ekspresi yang kita tampakkan begitu. Oh, Dini suka ngeluh loh Tante. Iya, sama Dini, kita sebagai manusia ya, Tante juga sering mengeluh, sering khawatir gitu ya. Tetapi
Makanya kita sharing ini supaya kita saling mengingatkan Dini. Jadi ketika tante mengeluh atau khawatir, Dini ingatkan tante bahwa Tuhan berfirman bahwa ketika kita mengaku iman di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memelihara kita. Jadi kita tidak boleh khawatir dan tidak boleh mengeluh gitu ya Dini ya. Iya tante, kita saling mengingatkan ya nanti tante. Iya, kita saling mengingatkan. Nah, memang tidak mudah ya Dini ya. Jadi kita harus terus belajar, terus bertumbuh. Jatuh bangun itu pasti. Kita gagal mempraktekkan iman kita, itu bisa saja terjadi dan selalu terjadi. Tapi setiap kita merasa gagal, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita akan menerima pembaharuan dan kekuatan baru dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh putus asa. Yang penting kita mau dibentuk, ya. Kita mau dibentuk seperti apa? Seperti Tuhan membentuk bejana itu ya. Ingat ya? Iya tante, iya. Nah, sebagai anak, setiap kali kita salah dan gagal, itu tadi kita selalu datang kepada Tuhan tiap hari. Maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan Dia akan memampukan kita untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Gitu Dini. Iya tante. Nah, tadi yang kedua Pak, ilmu ya. Iya tante, ilmu. Ya ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat kita wariskan untuk anak cucu kita sebagai modal agar mereka bisa bertahan di dunia ini gitu. Menurut tante seperti itu ya. Nah, tapi tante lebih memilih juga ilmu yang disertai hikmat Tuhan. Meski kita memiliki ilmu yang tinggi atau segudang ilmu yang kita miliki, tapi kalau tidak disertai hikmat dari Tuhan, maka ilmu yang kita punya itu akan sia-sia atau bahkan membuat kita jauh dari Allah, ya. Karena memiliki ilmu yang tinggi, jika tidak disertai dengan kerendahan hati, maka itu bisa menimbulkan kesombongan. Dan Tuhan tidak menyukai kesombongan, ya. Ingat cerita Menara Babel? Oh iya ingat tante. Atau juga cerita tentang Titanic. Ya, cerita tentang kapal yang terbentur karang lalu tenggelam. Nah itu Menara Babel ataupun kapal Titanic itu mengingatkan kita bahwa kesombongan akan menghasilkan kehancuran. Itu ini. Oh iya tante. Nah, jadi itulah yang tante sampaikan waktu itu ya. Jadi tante ingin memberikan warisan berupa iman dan ilmu yang disertai hikmat Tuhan kepada anak cucu tante gitu. Dan ini tentunya tidak serta-merta spontan ya, melalui proses pengenalan akan Tuhan, belajar dan sebagainya. Itu ini. Oke tante, terima kasih. Sama-sama Dini. Tante, kita istirahat dulu ya. Ya, kita istirahat dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Dadah tonton.